Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang menjadi penggerak anggota tubuh kita, termasuk jiwa kita, yang mudah-mudahan dengan keimanan dan nikmat iman itu kita bisa senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa istiqamah sampai ajal menjemput kita, kita masih tetap di atas jalan iman tersebut, sehingga kemudian kita mendapatkan kualitas mati yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan qudwah hasanahnya kepada kita semua, terutama di dalam bagaimana kita mempraktekkan Islam ini dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan materi sirah Nabi Muhammad SAW, mempelajari sejarah, di mana sejarah sangat penting sekali untuk kita pelajari dan untuk kita hafalkan. Kenapa demikian? Karena sejarah ini akan menjadi modal kita di dalam membangun peradaban di hari-hari berikutnya, di masa depan itu. Bahkan kedudukan sejarah itu, sampai-sampai pentingnya sejarah itu, Allah menyimpan materi sepertiganya Al-Quran itu adalah sejarah. Ini menunjukkan betapa Allah pun memberikan perhatian terhadap sejarah. Begitupun kalau kita kaitkan fungsi sejarah itu sendiri, adalah untuk membongkar fakta-fakta kebohongan yang senantiasa masif dibangun oleh mereka-mereka yang tidak suka dengan Islam. Salah satu contoh bahwa sejarah ini menjadi pembongkar atau membongkar fakta sejarah yang dibuat secara masif itu. Ketika kita mendengar salah satu inisial nama, yaitu Barbarossa, yang terpikir dalam benak kita, apa itu Barbarossa? Bagi yang suka nonton film Hollywood, mungkin kita tahu Barbarossa adalah seorang perompak, seorang perampok, penjahat, seperti itu. Padahal kalau kita runutkan ke dalam sejarahnya, dan alhamdulillah sekarang Turki sedang rame-rame memfilmkan sejarah-sejarah yang pernah ada. Termasuk Turki ini membuat sejarah, membuat film yang menceritakan tentang Barbarossa. Siapa sesungguhnya Barbarossa itu? Rupanya Barbarossa itu seorang mubaligh, seorang dai, seorang pejuang juga. Dan pada akhirnya nanti Barbarossa ini diamanati jabatan untuk mengurus wilayahnya. Itu Barbarossa itu.
Sedangkan kalau kita lihat dalam film-film Hollywood itu, Barbarossa itu ditokohkan sebagai seorang penjahat. Naudzubillah. Nah, makanya sejarah itu hadir dalam rangka untuk membongkar fakta-fakta kebohongan yang sengaja dibuat dan dimasukkan. Nah, maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari sejarah, insya Allah kita tidak akan mudah dibodoh-bodohi. Salah satu contoh lainnya, ya, ada rumor yang bukan sekedar rumor, ya, ini sudah menjadi narasi yang secara masif disebarluaskan. Katanya Islam itu suka peperangan, Islam suka berperang, dan Islam disebarluaskan melalui peperangan. Kalau kita tidak melihat pada sejarah, mungkin kita akan iya-iya saja. Apalagi yang ngomong itu intelektual, apalagi yang ngomong itu orang-orang yang kemudian memiliki titel akademik yang luar biasa itu ya. Tapi oleh karena kita mempelajari sejarah, nanti kita akan dapatkan dalam sejarah ini, ternyata tidak, Islam itu tidak suka perang sesungguhnya. Ya, Islam itu justru menghadirkan kedamaian. Makanya ada ungkapan, ya, rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam Al-Qur'an itu. Islam itu justru sebagai rahmat bagi alam semesta, bukan bagi umat Islam saja, semuanya. Islam itu salam, kedamaian, keselamatan. Ya, yang disebarkan oleh Islam kedamaian dan keselamatan. Tapi kemudian ada upaya untuk membuat membuat narasi. Kalau ternyata Islam itu disebarluaskan dengan peperangan dan Islam itu suka dengan peperangan. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, kalau kita lihat sejarah nanti kita akan bongkar itu enggak suka perang Islam itu. Tapi karakter umat Islam kalau kemudian sudah diperangi dia pantang untuk mundur. Ini karakter orang beriman itu harus begitu. Dia pantang kemudian berperang, tapi kalau sudah diperangi dia pantang untuk mundur. Begitu seharusnya jiwa setiap mukmin itu. Tapi mana pilihan itu dua contoh di mana sejarah itu perannya sangat penting sekali untuk membongkar kebohongan fakta yang sengaja dibuat ini. Nah, maka mudah-mudahan mempelajari sejarah ini, mudah-mudahan kita tidak dibodoh-bodohi lagi. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pekan lalu kita sudah sampai pada dakwah fase Makkah secara terang-terangan. Ya, yang sebelumnya dakwah Rasulullah itu secara sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3 tahun. Ya, Rasulullah mengajak dari satu orang ke satu orang lain. Begitupun orang yang sudah masuk Islam pun ikut terlibat mendakwahkan Islam, mengajak saudaranya, mengajak kawannya, mengajak sahabatnya yang mendakwahkan Islam, ya, sehingga kemudian sedikit demi sedikit, ya, banyak yang kemudian mau menerima Islam. Setelah 3 tahun Allah perintahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara terang-terangan. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian ditambah lagi dalam surat Al-Hijr itu fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Itu ayat-ayat yang memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Dan kemarin sudah kita sampaikan Rasulullah SAW mengumpulkan kerabat-kerabatnya sampai 2 gelombang. Ya, meskipun sangat sedikit yang merespon dakwahnya dan ajakan Rasulullah itu, tapi beliau terus melakukan upaya dan ikhtiar yang maksimal. Setelah itu kemudian Rasulullah, ya, berdiri di atas bukit Safa, memanggil semua kabilah yang ada di Mekah. Ya, kemudian disampaikanlah dakwah, inti dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, belum terlihat, ya, belum terlihat reaksi baiknya. Ada yang acuh, ada yang kemudian menentang, seperti pamannya sendiri, pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab. Dia memperlihatkan penentangan yang luar biasa sampai menghina Rasulullah SAW. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab untuk apa? Untuk menghinakan Abu Lahab. Ya, Allah turunkan surat Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Dan seterusnya sampai akhir surat Al-Lahab itu. Sampai kemudian dengan disampaikannya surat Al-Lahab ini, semua orang ini menjadi tertarik perhatiannya ini. Ya.
Abu Lahab sebagai tokoh, salah satu tokoh Makkah ketika itu, dengan terang-terangan berani berani melawan, ya, melawan dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah SAW itu pun ternyata lebih berani lagi menyampaikan ayat atau surat ancaman tadi kepada Abu Lahab itu. Nah, ada di kalangan orang-orang Mekah itu yang kemudian memandang ini Muhammad bukan sekedar dia ngomong begitu saja. Ya, pasti di balik itu ada sesuatu yang besar. Nah, ada yang penasaran, tapi ada juga yang acuh, ada yang kemudian benci. Ya. Ala kulli hal kemudian Rasulullah terus melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya. Nah, maka pada saat ini kita akan sajikan bagaimana rintangan-rintangan yang dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin tatkala dakwah itu disampaikan secara terang-terangan. Pada awalnya orang-orang Mekah itu tidak terlalu merespon. Tidak terlalu merespon karena satu mungkin ya, orangnya sedikit lah begitu. Tapi rupanya mereka nggak sadar, semakin kesini dari hari ke hari itu pengikutnya Muhammad itu, pengikutnya Rasulullah SAW semakin bertambah dan semakin bertambah terus. Sehingga mulai ini ya dakwah Rasulullah itu mulai kemudian mendapatkan reaksi dari orang-orang Mekah, terutama tokoh-tokohnya ini. Kenapa demikian? Materi dakwah secara terang-terangnya itu bukan sekedar amar ma'ruf saja, tapi kemudian nahi munkarnya. Jadi dakwah secara terang-terangan itu materinya bukan sekedar bukan sekedar memberikan kabar gembira bagi mereka yang menerima Islam, tapi kemudian disampaikan peringatan siapa yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, ya, akan diancam begini dan begitu, diancam oleh neraka jahanam dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian mendapatkan reaksi keras dari orang-orang Mekah itu. Kenapa demikian? Kepentingan mereka terganggu. Kepentingan mereka terganggu. Jadi murkanya orang-orang Mekah dengan dakwah Rasulullah itu karena kepentingan mereka terganggu. Bukan sekedar kepentingan peribadatannya, bukan. Ya, peribadatan yang mereka lakukan menyembah berhala itu ada kaitannya dengan ekonomi mereka. Kenapa demikian? Banyak orang-orang Mekah ini yang punya mata pencaharian sebagai produsen, pembuat patung, pembuat arca. Dibuat kemudian dijual. Nah, inilah ya penjual Tuhan itu ya orang-orang syirik ini. Dia buat ya, ada yang dari batu, ada yang dari kayu, dibuat itu di bagus-bagus, kemudian dijual. Ya, dijual, Tuhannya dijual. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan materinya. Ya, la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Oh, tidak ada ya ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja, dan tidak ada yang boleh disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk berhala dinafikan oleh Rasulullah SAW. Ya, dikatakan berhala itu justru sebagai jalan kesesatannya. Ya, inilah memang materi dakwah, pahit memang, ya pahit, tapi kemudian memang harus disampaikan. Inilah kebenaran. Qulil haqqa walau kana murad. Ya, sampaikan meskipun pahit rasanya. Rasulullah bukan artian tidak membaca. Kalau apa yang dilakukan, dakwah yang dilakukannya ini akan berimplikasi pada reaksi negatif, pada reaksi yang buruk itu. Rasulullah menerka. Ditambahkan sudah ada bocoran tuh dari siapa itu, dari sepupunya Khadijah binti Khuwailid, sepupu istrinya. Ya, yaitu Waraqah bin Naufal. Tatkala Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, kemudian dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, seandainya Allah memanjangkan umurku, maka aku orang yang pertama yang membelamu tatkala umatmu, tatkala rakyatmu mengusir kamu. Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Ya, sebagaimana para nabi dan rasul terdahulu. Isa diusir oleh umatnya, Musa diusir oleh umatnya.
Ya, hampir semua para nabi dan rasul sebelumnya mendapatkan ujian yang sama seperti itu, diusir oleh umatnya. Nah, di sini bukan artian kemudian hanya diusir saja, tidak. Sebelum sampai pada pengusiran itu ada rintangan-rintangan dakwah yang bisa dibaca oleh Rasulullah SAW, pasti akan begini dan begitu. Tapi itulah konsekuensi. Ya, konsekuensi menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatian kita jangan hanya pada konsekuensinya saja. Ya, tapi kita juga harus kemudian memandang atau melihat pada akibat baik yang akan didapatkan dari amalan dakwah ini. Ya. Kalau kita hanya kemudian fokus pada konsekuensi negatifnya, tentu kita akan kemudian pesimis, ya, akan takut, gelisah kita ini. Tapi kalau kemudian kita ingat pada akibat baiknya, Allah sediakan surga, Allah sediakan para bidadari, Allah sediakan taman-taman surga yang luar biasa, ya, yang kalau digambarkan itu, masya Allah, ya. Nah, kalau kita ingat akan keutamaan dan janji Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ada semangat kita di dalam melaksanakan amalan tersebut. Makanya sering kita sampaikan, ya, ada 3 sifat yang ini menjadi rukun ibadah, ya. Al-hubbu wal khauf wal raja, atau al-khasyah ar-raja. Cinta, takut, dan harap. Ibadah yang kita lakukan itu harus berdiri di atas 3 ini, ya. Ini sifat semuanya. Sifat cinta, sifat takut, dan sifat harap. Sifat ini ketiga-tiganya akan melahirkan sikap. Kalau itu ada dalam diri kita. Sifat cinta nih, ketika ibadah kita betul-betul dilandaskan pada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cinta yang murni itu akan melahirkan pengorbanan yang totalitas tanpa hitung-hitungan. Ya. Jadi orang yang ketika ibadah kepada Allah dengan dasar cinta yang murni, dia akan berani dan siap berkorban apapun demi untuk melaksanakan perintah Allah dan demi untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, makanya Idul Kurban itu kalau kita bahasakan itu, Idul Kurban itu salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berupaya agar ketika datang masanya Idul Kurban itu kita bisa berkurban itu. Ya. Kemudian yang kedua, khasyah. Ya, rasa takut. Ibadah yang kita lakukan itu harus berdiri juga di atas rasa takut kita kepada Allah. Ya. Dan rasa takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut itu, sifat takut itu akan melahirkan sebuah sikap. Apa sikap yang dilahirkan oleh rasa takut itu? Adalah kehati-hatian. Hati-hati dia di dalam melangkah, hati-hati dia di dalam berucap, hati-hati dia di dalam bersikap, hati-hati dia di dalam menyimpulkan. Hati-hati buatannya itu, insya Allah. Kenapa? Kalau kemudian salah langkah, kalau kemudian salah ucap, kalau kemudian salah sikap, ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala yang disediakan. Yang ketiga, ar-raja, yaitu sifat harap. Ya, sifat harap. Kalau kita memiliki harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima, agar kemudian kita mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, agar dimasukkan ke dalam surga, insya Allah sifat harap itu akan melahirkan semangat di dalam beramal soleh. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah dakwah itu karena harapnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semangat, meskipun dicaci, dihina, dihalang-halangi itu, diancam oleh kaumnya, tetap saja beliau istiqomah melaksanakan dakwahnya. Kenapa? Harapnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Kemudian, ya, semakin lama dakwahnya Rasul itu mulai terasa oleh orang-orang Mekah ketika itu. Mulai terasa itu banyak orang yang kemudian menerima Islam dan masuk Islam. Dan mulai berani orang-orang kemudian menyuarakan tauhid. Ya, menyuarakan tauhid mulai berani kemudian menghilangkan peribadatan kepada berhala-berhala yang mereka buat itu. Dan otomatis ini akan mengancam pada perekonomian orang-orang Mekah, terutama mereka yang menjadi produsen arca itu, yang membuat patung itu, terancam ini dengan dakwah tauhid ini. Makanya kemudian mereka mulai bereaksi. Ya, ngadu ke kepala
istilahnya itu pemimpin Mekkahnya itu. Cobalah Muhammad itu hentikan, ya perbuatannya itu hentikan supaya kemudian tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, mulailah kemudian tokoh-tokoh Makkah itu mendatangi Abu Thalib. Kenapa demikian? Karena Abu Thalib sudah pasang badan untuk membela keponakannya di dalam melaksanakan dakwahnya itu. Nah, maka kalau kemudian datang langsung kepada Muhammad mungkin ya nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau datang ke Abu Thalib yang minta untuk berhenti, mungkin ya akan direspon. Tapi rupanya apa yang terjadi ketika tokoh-tokoh Quraisy itu datang kepada Abu Thalib kemudian menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat yang sebetulnya itu keluhan pemimpin-pemimpin Mekah saja sebetulnya. Cobalah keponakanmu itu jangan menghina-hina agama nenek moyang kita. Cobalah keponakanmu itu jangan kemudian istilahnya itu menghina-hina sembahan kita dan sebagainya. Ya, jadi intinya apa? Tokoh-tokoh Quraisy ini meminta agar Abu Thalib ini istilahnya itu merayu Muhammad supaya menghentikan kegiatan dakwahnya. Tapi apa yang terjadi kemudian? Justru Abu Thalib ya dengan bahasa tegasnya beliau mengatakan, saya tidak bisa melarang apa yang dilakukan oleh keponakanku. Bahkan kalau kalian berani mengganggu keponakanku, kalian akan berhadapan denganku. Itu bahasanya Abu Thalib. Sehingga mereka pulang dengan tangan hampa, tidak mendapatkan hasil sedikit pun. Di sisi lain Rasulullah terus secara masif berdakwah, ngajak dari satu orang ke orang lain, dari satu orang ke orang lain terus. Ya, insyaallah. Dan memang rata-rata yang menyambut dakwahnya Rasulullah, rata-rata nih yang menyambut dakwahnya Rasulullah satu kalangan ya orang-orang miskin. Rata-rata kebanyakannya. Yang kedua para budak. Yang ketiga kaum wanita. Baru yang keempat para intelektual. Ya, para intelektual. Kenapa yang pertama orang-orang miskin? Karena banyaknya orang miskin. Ya. Dulu di awal-awal kita sampaikan bagaimana kehidupan sosial ekonominya orang-orang Mekah sebelum Islam itu sistem perekonomian ribawi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin begitu. Ya, sistem ribawi itu begitu. Ya. Nah, kenapa kemudian orang-orang miskin ya itu menyambut dakwahnya Rasulullah SAW? Karena Islam itu ya memerangi konsep ribawi itu. Memerangi konsep ribawi. Bahkan kemudian memperbaiki aturan perekonomian termasuk utang piutang. Ya, perbudakan diperangi dalam Islam itu. Semangat Islam itu ingin menghilangkan perbudakan. Makanya kemudian para budak itu banyak yang menyambut Islam itu. Karena dia kemudian menyandarkan harapan kalau saya masuk Islam mudah-mudahan bisa terlepas dari perbudakan akan manusia itu. Dan akhirnya betul kan fakta di lapangan. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir yang dulunya sebagai budak setelah masuk Islam itu meskipun ada proses-proses yang pedih itu, pada akhirnya kemudian menjadi orang-orang yang merdeka, bebas melaksanakan ya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kaum wanita, di mana ya kaum wanita di masa itu, di masa jahiliyah, sudah kita sampaikan dulu, betul-betul dihinakan. Ya, kalau seorang ibu melahirkan anak, kalau wanita yang dilahirkan, dia merasa malu. Ya, malu punya anak perempuan itu. Nauzubillah min dzalik. Dihinakan perempuan itu. Ya. Sedangkan Islam apa? Justru mengangkat martabat perempuan itu. Makanya surat keempat An-Nisa, wanita. Diangkat martabatnya oleh Islam. Makanya banyak kaum wanita kemudian menyambut seruan Islam ini. Barulah kemudian para intelektual mereka yang kemudian akalnya bersih, hati nuraninya bersih, kemudian mempelajari dan mengkaji, meneliti Islam itu. Tidak ada unsur apapun kecuali ingin meneliti kebenarannya. Dan akhirnya apa? Kecerdasannya oleh sebab kejujurannya akhirnya masuk Islam.
Nah, itu golongan-golongan yang banyak merespon dakwahnya Islam ketika itu. Nah, di sisi lain, ya, orang-orang Mekah yang kemudian kepentingannya terganggu dengan Islam itu, mereka bersikap keras menentang dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka berupaya itu, ya, berupaya terlebih lagi ketika apa? Ketika mereka sudah dekat pada ya bulan haji, itu semakin gelisah mereka ya. Mereka semakin masif melakukan musyawarah. Tempat musyawarah yang sering digunakan oleh orang-orang Mekah itu di Darun Nadwah. Ya, di Darun Nadwah. Kalau ada apa-apa mereka kumpul, ya, kemudian musyawarah di sana di Darun Nadwah itu. Nah, termasuk ini sekarang, ya, beberapa pekan lagi atau 1 bulan lagi, ya, kurang lebih akan masuk ke bulan haji. Banyak orang-orang dari berbagai kabilah, dari berbagai penjuru negeri akan datang ke Makkah itu dalam rangka untuk apa? Melaksanakan haji. Meskipun syariat haji belum turun ketika itu, ya, tapi ini sudah ada syariat ibadah haji itu dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Makanya dikategorikan ibadah haji itu yang menjadi rukun Islam kelima itu kategorinya syar'un man qablana. Syariat yang sudah diberlakukan sebelum Rasulullah SAW ini sudah berlaku, hanya ketika di zaman Rasulullah itu disempurnakan, ya, kaifiat ibadah haji itu disempurnakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang Mekah itu khawatir. Kenapa demikian? Tentu akan banyak berdatangan orang-orang dari penjuru Jazirah Arab, dari penjuru dunia, mungkin dari berbagai lapisan masyarakat akan datang ke Ka'bah. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan Muhammad kemudian mendatangi mereka masing-masing kemudian menyampaikan dakwahnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang dikhawatirkan mereka-mereka yang datang untuk melaksanakan ibadah haji itu kemudian menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, ini yang ditakutkan oleh orang-orang Mekah ketika itu. Maka dengan dikomandoi oleh Al-Walid bin Mughirah, ya, Al-Walid bin Mughirah, dia mengumpulkan tokoh-tokoh Mekah. Dia mengatakan ini darurat, ini darurat. Kenapa? Sebentar lagi ibadah haji akan banyak tamu yang datang ke sini, yang kemudian kita punya masalah ini. Muhammad secara masif dia kemudian berdakwah, mengajak setiap orang, mengajak siapapun yang dia temui. Ini yang harus kita antisipasi. Bagaimana cara antisipasinya? Disitulah di rapat itulah kemudian dibicarakan bagaimana kira-kira kita akan menghadang lajunya pergerakan Muhammad ini. Ya, maka kemudian Al-Walid bin Mughirah membuka secara forum. Silakan, ada ide kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk menghadang, ya, atau untuk mengantisipasi pergerakan Muhammad ini. Maka kemudian Al-Walid bin Mughirah mengawali dengan begini, kita akan membentuk opini di tengah-tengah masyarakat itu tentang Muhammad. Kira-kira opini apa yang paling pas, yang paling baik, yang paling mujarab, agar kemudian orang ketika bertemu dengan Muhammad itu tutup telinga dan menghindari Muhammad. Opini apa yang kita bangun? Maka mulai ada yang angkat tangan. Ya, menurut saya kita buat opini saja kalau Muhammad itu dukun. Ya, kalau Muhammad itu dukun. Walid bin Mughirah itu mengernyitkan dahinya, dukun. Kita semua tahu ya dukun itu seperti apa. Kalau kita bandingkan Muhammad itu nggak ada tanda-tanda kedukunannya itu. Kalau kita kemudian membuat opini Muhammad itu dukun, justru akan sebaliknya, nanti masyarakat menyerang kita, menfitnah. Nggak cocok kalau dibilang dukun itu. Terus dibilang apa? Gila. Kita buat opini kalau Muhammad itu gila. Kita tahu semua orang gila itu kan kadang ketawa sendiri, kadang marah-marah, kemudian kadang narik-narik rambut, kadang kemudian nyobek-nyobek bajunya, kadang kemudian nangis itu. Kita lihat Muhammad nggak begitu. Justru Muhammad itu terlihat ya bajunya rapi, ya, kemudian tampilannya muka banyak orang itu. Ini jangan disebut gila, kata Walid bin Mughirah ini, jangan disebut gila. Terus apa? Ada lagi angkat. Bagaimana kalau kita opinikan Muhammad itu tukang sihir?
tukang sihir. Walid bin Mughirah lagi-lagi kemudian bicara mengkanter. Kalau disebut sihir, Muhammad tidak pernah memperlihatkan sihirnya kepada kita. Kita tahu orang-orang yang kemudian para penyihir-penyihir itu kan, ya, kita tahu seperti apa perbuatannya, seperti apa perilakunya. Itu nggak ada sama sekali pada diri Muhammad. Ya. Terus apa? Ya coba apa lagi kira-kira? Ada lagi yang enggak. Sudah kita kemudian opinikan Muhammad itu tukang penyair saja. Penyair. Tapi apa yang disampaikan Muhammad itu bukan syair itu. Itu melampaui lebih. Kita tahu kan jenis-jenis syair yang ada itu, yang sering dilombakan di tengah-tengah kabilah-kabilah Arab itu. Kita tahu jenis-jenis syair itu. Tapi apa yang disampaikan Muhammad nggak ada yang masuk kategori jenis-jenis syair itu. Ya. Jangan disebut tukang syair. Terus apa lagi? Akhirnya mereka semua menyerah. Nah sudahlah, kami memberikan ide tapi Anda kemudian mengkanter. Ya. Kalau begitu apa menurut Anda? Opini yang paling pas itu apa? Mulailah kemudian Walid bin Mughirah berpikir, sebentar, ya, tolong berikan waktu sebentar untuk saya timbang-timbang kira-kira opini apa yang paling pas, ya, untuk untuk menarasikan Muhammad itu sebagai apa, agar kemudian orang-orang itu menutup telinga dan menutup mata terhadap Muhammad itu. Dia pikir-pikir, ya. Barulah kemudian dia ngomong, sepertinya lebih dekat, meskipun nggak serupa ini, lebih dekat Muhammad itu dikatakan tukang sihir. Apa yang disampaikannya menurut dia katanya wahyu dari Allah, itulah sihirnya. Agar ketika kita sebut itu sihirnya, maka ramai-ramai orang kemudian menutup telinga, nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh Muhammad itu. Ya, jadi menurutku, kata Walid bin Mughirah, kita buat opini kalau Muhammad itu tukang sihir. Setiap kali ada tamu datang nih untuk melaksanakan ibadah haji, kita harus memberikan apa? Memberikan warning, peringatan. Hati-hati ya, selama kalian berada di Mekah, ada tukang sihir yang senantiasa menyembuhkan sihirnya melalui lisannya. Yang dengan sihir itu apa? Suami dan istri bisa berpisah. Seseorang bisa terpisah dari keluarganya, seseorang bisa terpisah dari orang tuanya, seseorang bisa terpisah dari anaknya. Ini sihirnya Muhammad. Maka hati-hati, jangan mau dengar sihirnya Muhammad, jangan mau kemudian melihat, ya, perilaku yang Muhammad itu sihir semua. Itu opini dan narasi yang akan diangkat oleh Walid bin Mughirah dan sekutu-sekutunya ketika itu. Maka ketika sepakat semuanya bahwa kita opinikan Muhammad itu sebagai tukang sihir, diangkatlah oleh Walid bin Mughirah sebagai apa? Sebagai pansusnya. Pansus kalau bahasa sekarangnya ya, bahasa sekarangnya nih, panitia khusus untuk apa? Untuk membumingkan opini ini. Siapa itu? Pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab itu. Allahu Akbar. Pamannya sendiri yang diangkat menjadi ketua panitia khusus itu untuk membuat opini tentang Muhammad itu. Ketika banyak orang-orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tujuannya apa? Tujuannya agar para tamu itu menutup telinga dan menutup mata terhadap Muhammad, supaya dakwah Muhammad nggak nyampe, begitu. Mulailah kemudian Abu Lahab itu mengumpulkan orang-orang yang pandai bicara. Ya, Abu Lahab itu mengumpulkan orang-orang yang pandai bicara, kemudian nanti menyampaikan, ya, opini ini kepada setiap orang yang datang ke Mekah. Masya Allah, ya, seperti ini upaya dan rintangan yang akan dihadapi oleh Rasul dan kaum muslimin. Seperti ini, ya, keseriusan mereka menghadang dakwahnya Rasulullah SAW. Serius sekali mereka ini. Padahal yang mereka kejar itu neraka. Bayangkan, mengejar neraka saja serius. Kita harus malu sesungguhnya. Kita ingin masuk surga, tapi kok nggak serius kita di dalam beribadah. Baik, ini pelajarannya ya. Kita lanjutkan. Akhirnya mulai itu semakin dekat kepada bulan haji itu, semakin mulai berdatanganlah orang-orang dari berbagai penjuru, berbagai kabilah itu mulai berdatangan. Ya, di Makkah itu ada beberapa gerbang masuk ke kota Makkah itu. Ada beberapa gerbang. Nah,
Abu Lahab itu menunjuk 3 orang setiap gerbang itu. Setiap gerbang dijaga oleh 3 orang, 3 orang, 3 orang. Tujuannya apa? Sekali lagi, tujuannya untuk mengopinikan Muhammad. Ya, jadi yang 3 orang ini selain menyambut para tamu-tamu Allah itu juga memberikan informasi tentang opini. Marhaban ya duyufallah, marhaban ya duyufallah. Selamat datang wahai tamu Allah, selamat datang tamu Allah. Semoga kalian diberkahi oleh Allah selama berada di bumi Makkah ini. Tapi hati-hati, ini opini yang mulai disampaikan. Hati-hati ya, selama ini ya di Makkah itu sedang sedang ramai ini ada tukang sihir yang dihembuskan melalui lisannya. Tukang sihirnya itu bernama Muhammad. Maka kalau kalian berjumpa dengan Muhammad, tutup telinga kalian, tutup mata kalian, jangan dengar apa yang dia sampaikan karena semuanya adalah sihir. Jangan lihat apa yang dia sampaikan karena semuanya sihir. Tutup telinga, tutup mata. Begitu masifnya pansus ini untuk mengopinikan tentang Muhammad. Ya. Mulai ketika datang itu marhaban, wah luar biasa itu rame. Marhaban ya duyufallah, marhaban ya duyufallah. Ya. Itu bahasa awalnya manis, tapi kemudian di akhirnya hati-hati selama berada di Makkah. Hati-hati selama berada di Makkah. Hati terus begitu secara masif. Ya, walhasil apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi justru para tamu yang datang ke Makkah itu justru malah semakin penasaran. Ya, semakin penasaran itu, semakin dimasifkan ya opini tadi, semakin penasaran. Ini logikanya apa? Analoginya seperti ini. Analoginya, kita lagi dalam perjalanan nih, ya baik naik motor maupun naik mobil misalkan ya. Perjalanan, tiba-tiba di depan ada tulisan besar, 100 meter lagi jangan tengok kanan. Ya, 100 meter lagi dilarang tengok kanan, misalkan bahasanya seperti itu. Kira-kira kita tengok kanan nggak? Nah itu, ya analoginya seperti itu. Justru semakin masif, ya. Saya sering lihat itu kalau perjalanan keluar kota itu ada itu ya. Salah satu restoran itu ya masif sekali itu pengumuman itu 300 meter lagi ya 250 meter lagi 200 meter lagi di depan Anda ada rumah makan ini seperti itu. Kita nggak sebutkan ininya, khawatir iklan lagi nanti. Nah masif sekali kan. Semakin dekat itu ada peringatan 100 meter lagi jangan tengok kanan. Saya yakin semua yang baca peringatan itu semuanya nengok kanan. Kenapa? Penasaran. Ada apa sih itu di kanan tuh? Begitu kan? Pasti begitu. Penasaran justru. Semakin dilarang itu semakin penasaran. Ada apa sih di kanan itu? Dia lihat. Begitulah ya makar Allah Subhanahu wa taala. Mereka masif kemudian untuk mengopinikan Muhammad tentang tukang sihir. Justru mereka semakin penasaran, mana sih Muhammad teh? Yang mana Muhammad tuh? Yang mana Muhammad yang katanya disebut tukang sihir itu? Semakin penasaran justru mereka ini, pengen tahu Muhammad itu seperti apa, tukang sihirnya itu seperti apa. Ya, rupanya banyak yang kemudian ketika melihat Muhammad itu justru dari penampilannya saja sudah jatuh hati terhadap Muhammad itu. Kenapa demikian? Ya, senyum, salam, sapa kepada setiap orang itu Rasulullah SAW seperti itu. Dan termasuk ada yang dirasakan ini oleh salah seorang yang kemudian dia pun mendapatkan peringatan. Ya, dialami oleh seorang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ya, Tufail bin Amr ad-Dawsi ketika itu termasuk orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Ya, dalam riwayat lain memang katanya dia singgah ke Mekah. Tapi ala kulli hal dia pun mendapatkan warning, peringatan tadi. Wahai Tufail, wahai Amir, wahai ketua, wahai ketua kabilah Dausi, selama Anda berada di Mekah ini hati-hati sekali. Loh, kenapa emang? Ada tukang sihir yang berkeliaran di Mekah ini. Ya, yang sihirnya dihembuskan melalui lisannya.
melalui ungkapan-ungkapannya. Hati-hati kalau dengar orang itu, tutup telinga, tutup mata. Kenapa? Khawatir kena sihirnya. Emang efeknya apa? Sihirnya itu akan memisahkan seorang dari pasangannya, memisahkan seorang dari orang tuanya, dari anaknya, dari sahabatnya, dan sebagainya. Itu efek buruk dari sihirnya. Maka Tufail ini terpengaruh itu. Dia kemudian kalau keluar dari tempat penginapannya ditutup telinganya dengan kapas. Kenapa? Tadi khawatir kemudian tanpa sengaja mendengar ungkapan tukang sihir ini. Siapa namanya tukang sihir itu? Muhammad. Begitu. Ya, Muhammad tukang sihir. Tapi di sisi lain dia terpengaruh dengan peringatan ini. Di sisi lain Tufail bin Amr ad-Dawsi penasaran lagi-lagi, penasaran ingin tahu model apa sih ya tukang sihirnya ini. Jadi penasaran, justru dia cari yang mana sih tukang sihir yang diingatkan bahaya itu. Rupanya apa yang terjadi ya, suatu ketika Tufail bin Amr ad-Dawsi mendekati Ka'bah itu, dan ada seseorang yang kemudian kok cara ibadahnya berbeda. Langsung kemudian Tufail menyimpulkan, kayaknya ini nih yang disebut tukang sihir itu. Diperhatikan, mulutnya kumat kamit, baca apa ini? Orang ini baca apa? Apakah ini sihirnya? Penasaran Tufail itu justru malah mendekati Muhammad yang ketika itu sedang sholat. Ya, sedang sholat. Perintah sholat fardu belum ada. Ya, tapi yang Rasulullah sudah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Cuma para ulama mengatakan sholat yang dilakukan itu, ya, yang harusnya itu sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Ya, gitu. Tapi selebihnya ada juga sholat-sholat mutlak, sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, Tufail bin Amr ad-Dawsi kemudian mendekati Muhammad, ya, yang menurutnya sedang ibadah. Dia buka kapasnya satu, ingin tahu apa sih yang sedang dia ucapkan itu melalui lisannya. Didekatkan nih. Di sisi lain Jibril alaihissalam datang kepada Rasul memberitahu, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ada orang yang lagi penasaran apa yang sedang kau baca. Keraskan bacaan. Dikeraskan bacaannya oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, ternyata apa? Tufail itu menikmati apa yang dibaca oleh Rasulullah itu. Menikmati, dia enak gitu ya. Selesai sholat itu Rasulullah pulang. Tufail, apa yang terjadi? Tufail mengejar Muhammad sampai Muhammad masuk ke rumahnya, dia ketuk pintunya. Ya, diketuk pintunya. Apakah anda ini yang namanya Muhammad? Iya betul. Yang katanya kata orang anda itu tukang sihir. Senyum Rasulullah SAW. Itu opini yang dibangun. Boleh saya cross check? Sangat terbuka, silakan. Boleh saya tabayun? Silakan. Silakan, dipersilakan masuk. Ya, disitulah kemudian saya ingin tahu, ya, kenapa orang-orang Mekah itu menganggap anda sebagai tukang sihir dan sebagainya. Disitulah Rasulullah memiliki kesempatan untuk menyampaikan Islam secara detail. Rasulullah sampaikan dari A sampai Z tentang Islam itu. Rasulullah sampaikan Islam itu dari hulu sampai ke hilir, itu disampaikan oleh Rasulullah. Setelah disampaikan apa? Tanpa ada paksaan, tanpa ada kemudian permintaan, ya, Tufail bin Amr ad-Dawsi langsung mengulurkan tangannya, ya, kemudian langsung disambut oleh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Tufail bin Amr ad-Dawsi, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi engkau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada paksaan. Ya, dimana ya sempat beredar ini narasi, katanya kalau Islam tegak di negeri ini, orang-orang di luar Islam akan dipaksa masuk ke dalam Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Islam itu melarang kita untuk memaksa orang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Haram hukumnya memaksa orang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Haram. Ya, kenapa demikian? Islam itu, ya, hanya disampaikan, dan mereka yang masuk Islam itu hanya karena tuntutan hati nuraninya, bukan karena apa.
Ya, jadi sukarela yang masuk Islam itu, jangan kemudian dipaksa-paksa. Tuh Islam itu nggak boleh. La ikraha fid din, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam berislam, dalam beragama itu. Nggak ada paksaan, nggak boleh memaksa itu. Nah ini sebuah narasi yang menyesatkan ya. Narasi yang menyesatkan, makanya sejarah ini akan membongkar ya, kebohongan narasi itu. Dibongkar oleh sejarah ini. Baik, akhirnya kemudian Tufail bin Amr ad-Dawsi meminta saran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa saran Anda untukku sekarang ini? Maka Rasulullah SAW segera kemudian memerintahkan, kamu jangan lama-lama di Mekah, karena kalau kamu ketahuan menerima Islam, kamu akan dihadang, kamu akan disiksa mungkin oleh orang-orang Mekah. Terus apa yang harus lakukan? Segera pulang, kamu dakwahkan di tengah-tengah kabilahmu. Tapi ya Rasulullah, beri dong ya tanda kalau apa yang aku sampaikan ini sebuah kebenaran. Rasulullah kemudian berdoa, meminta tanda. Hanya apa yang terjadi, kata Tufail bin Amr ad-Dawsi, tiba-tiba ya keningku bercahaya, bercahaya begitu. Ya. Tapi Tufail bin Amr ad-Dawsi khawatir kemudian dia dikultuskan nanti. Makanya dia minta lagi kepada Rasulullah, Rasulullah, tanda itu jangan ada di keningku ini. Khawatir apa? Khawatir nanti dikultuskan, tolong pindahkan. Maka kemudian Rasulullah angkat lagi minta kepada Allah. Dan akhirnya Allah memindahkan tanda kebenaran itu ada di cemetinya. Cahaya itu ada di cemetinya. Masya Allah. Maka setelah itu Tufail kemudian bergegas, beres-beres ke penginapan, langsung pulang, nggak banyak basa-basi lagi. Kenapa? Begitu masif perlawanan orang-orang Mekah ketika itu kepada mereka yang kemudian menerima Islam. Baik, kita kembali lagi. Nah, jadi para hujjaj ketika itu, para tamu-tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji itu, mereka di-warning dengan apa? Dengan narasi tadi bahwa Muhammad tukang sihir yang akan menghembuskan sihirnya. Hati-hati, jangan dengarkan, jangan lihat. Tapi fakta di lapangan justru kemudian banyak orang yang penasaran. Banyak penasaran, ya. Nah, makanya pada akhirnya setelah bulan haji itu, disitulah awal mula Islam itu semakin terkenal, Muhammad itu semakin jadi buah bibir, perbincangan di mana-mana. Jadi orang-orang yang ibadah haji, mau yang pro mau yang kontra itu terhadap Rasulullah SAW itu jadi bahan pembicaraan di kabilahnya masing-masing. Ketika pulang di kabilahnya itu menjadi pembicaraan. Yang kontra misalkan membicarakan, saya waktu kemarin pergi ke Makkah untuk ibadah haji, ada orang tukang sihir. Yang sihirnya itu melalui lisannya, disampaikan. Siapa sih tukang sihir itu? Muhammad namanya. Dia katanya ngaku Rasul, padahal tukang sihir. Itu diceritakan ya, sama orang yang kontra. Terlebih lagi yang orang-orang yang pro, orang-orang yang kemudian simpati dengan dakwahnya Rasulullah SAW, itu semakin menceritakan di kabilahnya itu. Ya, saya ketika datang ke Makkah mendapatkan peringatan begini dan begitu tentang seseorang namanya Muhammad. Disebutnya itu katanya tukang sihir. Tapi setelah saya konfirmasi dan saya lihat bukan tukang sihir Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Muhammad betul-betul itu wahyu Allah. Semakin masif tuh. Ya. Sehingga apa? Sehingga rencana Walid bin Mughirah itu gagal total. Yang menghadang dakwahnya Rasulullah SAW gagal total itu. Ya, justru banyak berhasil tuh Rasulullah datang ke tiap tamu itu ngobrol awalnya. Ya, lalu kemudian disampaikan tauhid, materi dakwahnya. Dan banyak orang yang kemudian menerima dakwahnya Rasulullah SAW, banyak yang masuk Islam. Ini ya. Nah, kemudian pasca dari ibadah haji itu jadi banyak sekali di luar Mekah ini yang kemudian justru penasaran juga dengan kabar tersebut tentang Muhammad, tentang agama barunya, tentang kitab sucinya, penasaran itu. Maka pasca dari ibadah haji itu ada banyak orang yang kemudian sengaja datang ke Mekah ingin mengkonfirmasi berita tersebut benar apa tidaknya. Nah, disitulah kemudian Islam itu mulai banyak dilirik. Ya. Nah, kemudian Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri mengumpulkan upaya-upaya orang Mekah ketika itu untuk menghadang dakwahnya Rasulullah SAW itu. Di antaranya apa? Di antaranya yang pertama
mereka melakukan ejekan kepada pribadi Muhammad, pribadi Rasulullah SAW. Muhammad tukang orang gila lah, Muhammad tukang sihir lah, Muhammad macam-macam itu ejekan. Ya, supaya apa? Tujuannya supaya orang itu jijik, nggak mau bergaul dengan Muhammad, apalagi mendengarkan ucapannya. Yang kedua, kata Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, upaya mereka orang-orang Mekah menghadang dakwah Rasulullah SAW itu apa? Menjelek-jelekan ajaran Rasulullah SAW, menjelek-jelekan ajaran Islamnya. Apa itu? Katanya ajaran Allah, ajaran para nabi terdahulu. Tapi apa yang terjadi? Menghina-hina sesembahan kita dan sebagainya. Ya. Jadi menjelek-jelekan ajarannya. Yang ketiga, kata Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, ya, dalam rangka menghadang ya, dakwahnya Rasulullah SAW, apa? Menandingi Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya sempat ada orang yang kemudian membuat-buat itu surat, ya, katanya ini surat wahyu katanya. Al-Fil, ya. Al-Fil, Mal-Fil, Wama Adroka Mal-Fil. Nah, itu kan sepertinya, padahal surat Al-Fil dalam Al-Quran itu, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan begitu. Ini mah al-fil, ya, sebuah gajah atau seekor gajah, ya. Mal-fil, tahu nggak apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Tahu nggak sih kamu itu gajah? Apa manfaatnya coba? Ya. Cuma enak didengar tapi nggak jelas maksudnya apa. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat tentang sejarah nabi-nabi terdahulu, dia pun kemudian membuat apa? Sejarah-sejarah tandingan tentang nenek moyang mereka. Terus begitu, ya, membuat tandingan akan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, upaya mereka di dalam menghadang dakwahnya Rasulullah SAW adalah menyodorkan beberapa bentuk penawaran dari mulai kemudian apa istilahnya itu gantian ibadah, ya. Muhammad, kami siap menyembah Tuhanmu, tapi kamu pun harus siap menyembah Tuhan kami, sesembahan kami. Gantian maksudnya seperti itu. Itu tawaran, diplomasi itu. Tapi kemudian Allah turunkan surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Nggak bisa kemudian dicampur adukan. Nah, itu diantara halangan dan rintangan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, ya, supaya dakwahnya Rasulullah SAW itu terhalang dan tidak berlanjut. Tapi bagaimanapun itu rencana mereka, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dibaliknya ada rencana besar Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun rencana mereka untuk menghadang dan untuk menjegal, ya, amaliyah dakwah ini senantiasa akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalkan ada masa-masa kita kemudian berhasil digagalkan oleh mereka, ingat, sejarah akan berulang. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas, akan berulang. Terkadang ketika masa-masa kita kemudian ditekan, ya, sehebat mungkin, kemudian diteror sehebat mungkin itu. Tapi ingat, sejarah berulang itu secara sempurna, tidak satu sisi saja. Kita kalah, setelah kalah pasti akan mendapatkan kemenangan. Kita dihinakan, akan Allah muliakan, ya, di hari esok itu. Yakin, insya Allah, Allah yang akan kemudian menuntun kita, Allah yang akan kemudian mengarahkan kita untuk senantiasa berada di jalan Allah. Maka ketika kita mengambil jalan dakwah, terutama ini teman-teman dari di KDKB atau teman-teman yang kemudian aktif dalam bidang dakwah ini, ya, yakin, jangan hanya sekedar euforia saja kita dakwah itu, tapi betul-betul niat utamanya apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan amanat Rasulullah SAW, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyebarluaskan Islam. Karena sesungguhnya ketika kita menyebarluaskan Islam, kita ini menyebarluaskan kedamaian, keselamatan, keadilan. Ya, meskipun di tengah-tengah ada narasi yang dibangun secara masif, katanya kalau Islam tegak, maka orang di luar Islam itu akan dibantai, akan dipaksa masuk ke dalam agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu narasi mereka.
Ya. Biarlah mereka kemudian menggonggong seperti itu, tapi kemudian kita perlihatkan sesungguhnya ajaran Islam ini seperti apa. Makanya kembali lagi, ayo kita kemudian ramaikan lagi majlis taklim, ditambah lagi sekarang kondisi insya Allah mudah-mudahan segera normal. Ketika sudah normal, ayo kita kemudian masukkan lagi majlis taklim itu pengajian dalam rangka apa? Dalam rangka tadi mengeksiskan dakwah, ya, dakwah ini. Dan mudah-mudahan harapannya kita ketika kita terlibat dalam dakwah ini, mudah-mudahan ini menjadi bukti nanti ketika Rasulullah bertanya, kamu umatku? Ya Rasulullah. Apa bukti bahwa kamu ini umatku? Saya terlibat dalam dakwah ya Rasulullah. Mudah-mudahan. Ditambah lagi kalau kita kemudian berdakwah, kemudian dakwah yang kita sampaikan diamalkan oleh siapapun yang mendengar itu, maka setiap orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan itu menjadi jariah sendiri bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalan dakwah ini, karena sejatinya Islam tersebar luas sampai ke seantero dunia ini itu bukan melalui peperangan. Islam disebarluaskan melalui dakwah dengan santun, dakwah dengan bijak, dakwah dengan keadilan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, dan mudah-mudahan kalaupun ajal datang menjemput kita dalam keadaan sibuk di dalam amalan ini, yaitu berdakwah, mengajak orang untuk menerima Islam. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekali lagi kalau ini bermanfaat, silahkan disebarluaskan, karena mudah-mudahan ini pun bagian dari dakwah. Men-share video yang kita dapatkan itu bagian dari dakwah insya Allah. Men-share video dakwah yang didapatkan itu menjadi bagian dari dakwah. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datanya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu oleh godaan syaitan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, memohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di atas jalan Allah ini. Aku lupa wa astaghfirullah wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.